Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Masih bersama Ibu Ika Rian Sari. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan karakteristik materi, sifat zat padat, cair, dan gas. 2. Mendeskripsikan perubahan wujud pada zat. 3. Mendeskripsikan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, laut, dan begitu banyak hal lain. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi, yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Itulah kegambaran keragaman materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Benda berdasarkan wujudnya akan dibagi menjadi 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Perubahan wujud benda ada 6 macam: mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan Sifat benda. Pertama, untuk zat padat, bentuk dan volumenya tetap, jarak antar partikel sangat rapat, sehingga partikel tidak dapat bergerak bebas. 2. Zat cair, volume tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Berikutnya, zat gas, bentuk dan volume berubah-ubah. Jarak antar partikel gas sangat renggang, sehingga partikel gas sangat bebas dalam bergerak. Skema perubahan wujud benda. Perhatikan skema berikut. Benda bisa berubah wujud cair ke padat, padat ke gas. Sekarang lihat ya, benda cair berubah ke padat dinamakan prosesnya membeku. Padat ke cair disebut dengan mencair. Lalu perhatikan panah berikut, ada warna merah, itu artinya memerlukan kalor, sedangkan panah kuning melepaskan kalor atau panas. Berikutnya, perubahan benda padat menjadi gas. Padat ke gas disebut dengan menyublim. Lalu dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Berikutnya, dari gas padat ke cair disebut dengan proses mengembun, sedangkan cair ke gas disebut dengan menguap. Berikutnya, materi akan dibagi menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi campuran heterogen dan campuran homogen. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah Tugu Monas dan sebelahnya adalah kubah emas pada sebuah masjid. Di atasnya sama-sama dilapisi emas. Emas merupakan bagian dari unsur. Lalu, apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi 2 macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Perhatikan bagian di bawah ini. Penulisan lambang unsur. Penulisan lambang unsur dikemukakan oleh Johannes Jacob Berzelius. Berikut aturan dalam penulisan lambang unsur. 1. Menggunakan huruf kapital, contohnya N untuk nitrogen dan C untuk karbon. 2. Menggunakan 2 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil, contohnya pada cuprum dan natrium. 3. Menggunakan 2 huruf. Huruf pertama dengan huruf kapital dan huruf kedua dengan huruf khas dan huruf kecil,
contohnya magnesium ditulis dengan Mg. 4. Menggunakan 3 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga dengan huruf khas, tetap ditulis dengan huruf kecil, contohnya U atau untrium. Nah, berikut nama unsur dan lambangnya. Berikutnya sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Sifat logam. Pengantar listrik yang panas yang baik atau konduktor, mengkilat, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, titik di leleh tinggi pada suhu kamar berwujud padat kecuali raksa, contohnya ada natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Berikutnya ada non-logam. Kurang baik dalam mengantarkan listrik yang panas atau isolator, tidak mengkilat, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik lilingnya rendah, pada suhu kamar berwujud gas atau cair, kecuali brom, dan contohnya ada karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Terakhir ada semi-logam. Unsur semi-logam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Dengan demikian, semi-logam bersifat semikonduktor, contohnya silikon. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Berikut contohnya. Apa itu senyawa? Senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Berikut contoh beberapa senyawa. Sifat senyawa. 1. Terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. 2. Memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. 3. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. 4. Unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. 5. Pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa akan dibagi menjadi 2 macam, senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung unsur karbon, contohnya asam cuka, asam asetat, dan gula pasir. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon, contohnya pasir dan garam. Campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tapi masih memiliki sifat zat penyusun. Ciri-ciri campuran sebagai berikut. Tersusun atas 2 zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3. Campuran yang tersusun dari 2 zat unsur atau lebih, campuran yang tersusun dari 2 jenis senyawa atau lebih, campuran yang tersusun dari unsur dan senyawa. Berdasarkan sifat zat penyusun, campuran dibedakan menjadi 3. Campuran yang tersusun dari zat gas dan zat gas, campuran yang tersusun dari zat padat dan zat padat, dan campuran yang tersusun dari zat padat dan zat cair. Campuran antara zat padat dan zat cair akan dibagi menjadi 2, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ciri-cirinya 1. Tersusun atas zat padat yang disebut sebagai zat terlarut dan zat cair yang sebagai zat pelarut, bening dan tembus cahaya. 3. Tidak ada endapan saat didiamkan. 4. Zat-zat penyusun campur sempurna, contohnya campuran air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Berikutnya adalah campuran heterogen. Ciri-cirinya, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar. 2. Keruh dan tidak tembus cahaya. 3. Terdapat endapan saat didiamkan. 4. Percampuran tidak merata. Campuran heterogen akan dibagi menjadi 2. Ada suspensi yang ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, contohnya dalam air, atau koloid yang ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer, contohnya ada susu, darah, dan asap. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Kita bahas yang asam.
Asam memiliki ciri berasam masam, bersifat korosif, memerahkan lakmus biru, menghasilkan ion H+ saat dilarutkan dalam air, memiliki pH kurang dari 7. Contohnya ada HCl, HNO3, dan H2SO4. Berikutnya ada basa. Ciri-cirinya berasa pahit, bersifat licin, membirukan kertas lakmus merah, menghasilkan ion OH- saat dilarutkan dalam air, memiliki pH lebih besar dari 7. Contohnya ada NaOH, KOH, dan magnesium hidroksida. Terakhir garam. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya ada natrium klorida, KNO3, CaCl2, dan NH4Cl. Sifat basa garam bermacam-macam. Ada yang asam, pH dikurang dari 7, basa, pH lebih besar dari 7, dan netral, pH sama dengan 7. Indikator asam basa. Indikator asam basa, kita dapat mengetahui suatu larutan asam atau basa dengan indikator alami. Contohnya ada bunga sepatu, kol, ungu, kunyit, dan bunga mawar. Atau menggunakan indikator buatan, yaitu kertas lakmus, ada lakmus merah dan kertas lakmus biru. Berikutnya ada pH meter.